Oke, teman-teman semua, shalom. Shalom. Selamat Shalom. malam semua. Sehat-sehat ya. Malam. Puji Tuhan. Teman-teman nggak tahu sih, teman-teman bisa rasain nggak ya? Tapi kalau gue happy banget, boleh ngelihat satu persatu wajah teman-teman, dan kemudian tadi nyembah Tuhan bareng gitu ya, merasa tersentuh di jamah Tuhan bersama-sama. Ini luar biasa. Masih teringat beberapa minggu yang lalu suasana mencekam begitu. Kalau sekarang ada perubahan yang luar biasa dan kita masih boleh bertemu seperti ini berkat banget. Seneng banget boleh ngeliat wajah teman-teman satu persatu. Jadi Kak, gue minta maaf kalau nggak lihat terus-terusan ke kamera karena gue mau ngeliat ke bawahan dikit. Di situ ada wajah teman-teman gitu ya. Walaupun juga di sebelah kiri ada contekan begitu ya. Tapi kurang lebihnya mau lihat wajah teman-teman gitu. Teman-teman, nama saya Ferdi. Lengkapnya Ferdi Sutiono. Saya parokinya Santo Andreas Kedoya. Waktu SMA, paroki saya adalah Kristoforus, Grogol. Karena tinggalnya di Jelambar, di Seni Budaya Raya, teman-teman. Dulu saya sekolah di BHK. Jadi ya dengan Kristoforus, dengan Pede Stefanus saya tuh punya cerita. Rasa-rasanya itu Pede Stefanus atau Pede Kristo ya pagi. Tapi waktu pertama kali saya datang dari kampung saya, dan saya diajak sama om saya, yuk lihat yuk sekolah lu malam-malam kayak gimana gedungnya. Itu saya dengar ini ada orang di gedung gereja nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan. Waduh, itu bikin saya berhenti di pinggir. Saya pegang pagernya, saya lihat ke dalam tanpa tahu beberapa tahun lagi saya ada di dalamnya, teman-teman. Itu nggak tahu itu ya. Makanya Pede Stefanus, Pede Kristo itu selalu punya tempat di hati saya yang khusus gitu ya. Nah, teman-teman, saat ini sih saya sudah di Andreas Kedoya, tapi selain di paroki Andreas Kedoya, saya melayani di BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta dengan beberapa orang teman yang ada di PD Stefanus juga. Kami melayani di YCCR Jakarta, kepemudaan, di bidang kepemudaan BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Sudah menikah tentunya, sudah bukan OMK lagi, dipanggil kokoh, senang banget, dipanggil om, rendah hati gitu ya. Tapi anaknya memang sudah 4 orang gitu. Teman-teman, sebelum lebih jauh, tebak-tebakan sedikit, tebak-tebakan. Just to make you smile. Nanti chat ya, nanti chat. Kita lihat siapa yang duluan jawab benar akan dapat hadiah dari Indra. Oke, yang itu terakhir kita itu ya catat aja gitu. Dari siapanya. Nah, perhatikan ya. Ini satu ya, ini satu. Nih di baju lah ya. Ini satu, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Oke. Kalau yang ini chat. Sekarang juga chat. Kalau yang ini oke, chat. Asir 2 salah. Terus ada yang lain? Iya, Monik, boleh. Yang lain? Ada yang lain? Oke, ulangi lagi. Ya Kak, sekarang yang ini. Berapa yang ini? Iya, yang lain mana? Jawabannya? Iya, Indira salah, Meldi salah. Yang ini 2. Gimana caranya? Caranya gini, perhatikan. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Yang ini 2. Kalau ini 1. Yang tidak mengerti tolong tanya Indra. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, teman-teman, kita masuk ke bahan kita ya. Masuk ke bahan kita. Oke. Tolong bantu share screen-nya. Bantu share screen-nya. Oke deh. I fight myself daily. Waduh, ini tema yang buat saya ini tema yang saya hidupi, teman-teman. Jujur, dulu saya itu berjuang tiap-tiap hari. Untuk bahkan sampai dengan saat ini masih terus berjuang tiap-tiap hari. Untuk kemudian berada dalam satu kondisi yang terus-menerus bertumbuh. Gitu. Lu bayangin dah, anak 4. Kalau kemudian papanya tidak terus-menerus bertumbuh, wah nggak kena teman-teman gitu ya. Jadi memang dari saya masih muda, saya tahu tiap-tiap hari I don't count the days, but I make the days count.
Saya tidak menghitung hari demi hari, tapi saya pastikan hari demi hari itu terhitung bagi saya. Maksudnya apa? Hari demi hari itu spesial. Bukan lewat begitu aja, tapi spesial. Nanti kita bahas kenapa demikian. Ada sebagian orang bilang, aduh, temanya ini motivasional bener sih, gitu ya. Ini temanya ini self-development banget sih. Temanya pengembangan diri banget sih. Padahal teman-teman ada sesuatu yang teman-teman nggak tahu. Ketika teman-teman bicara mengenai motivasi, ketika teman-teman bicara mengenai pengembangan diri, ketika teman-teman bicara mengenai self-development, teman-teman sedikit banyak, bahkan kalau buat saya, banyak sekali kita bicara tentang Yesus. Lewat Yesus kita belajar menjadi manusia yang sejati. Yang bahkan dari mulanya, dari awalnya itu mengembangkan diri. Seriusan Ko Ferdi, seriusan. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan. Tapi slide berikutnya dulu, kita mau bahas yang ini. Ini penting nih. Kebanyakan orang itu lucu. Slide berikutnya. Kebanyakan orang itu lucu. Mereka ingin maju, ingin sukses, ingin berhasil, tetapi enggan berubah. Nah, kalau ada berdua, coba lihat pasangannya, lihat temannya, pandang matanya dalam-dalam, dan kemudian tanya, apakah engkau ingin sukses? Nah, gitu ya. Apakah engkau ingin maju? Siap nggak engkau berubah? Saya punya seorang teman, gemuk. Dengan saya dulu sama gemuknya. Saya duluan kurusnya. Dia masih tertinggal. Dia bilang, kok lu bisa kurus? Nge-gym. Ajarin gua. Boleh. Dia ikut gabung di gym yang sama dengan saya. Ini alat banyak banget. Ajarin gua. Boleh. Saya tanya, lu kenapa sih tiba-tiba pengen kurus? Karena gua belum juga dapat pacar. Gua pengen dengan kurus bisa dapat pacar. Ini mesin apa? Saya ajarin. Makanya bagaimana? Saya ajarin. Satu-satu mesin saya ajarin. Cuman sebulan dia ada di situ. Saya bingung. Kenapa? Saya tanya, kok lu nggak datang lagi? Mesin lu kurang canggih. Mesinnya kurang canggih. Saya bilang, saya berhasil. Nggak. Ada mesin yang lebih canggih. Nggak usah capek itu. Untuk dapat perempuan, untuk dapat pacar katanya. Mesin apa? Rasa-rasa di situ udah paling komplit. Dia bilang, kurang satu. Mesin yang paling canggih. Mesin apa? Mesin ATM. Teman-teman yang perempuan tolong gue jangan dimarahin gitu ya. Tadi gue nggak sebut itu cowok apa cewek kan yang latihan, tapi kurang lebihnya ternyata mesin ATM itu lebih manjur katanya. Just to make you smile. Kalau teman-teman udah senyum, itu sudah di depan pintu gerbang kebahagiaan. Mother Teresa bilang begitu. Seringkali, ini John Maxwell ini. Saya tuh teman-teman mengidolakan John Maxwell. Bahkan sampai-sampai saya belajar dari dia. Nah, ada satu quotes ketika dia bikin buku Becoming a Person of Influence. Dia tulis bersama dengan Jim Dornan. Dia bilang begini. Mereka, orang-orang tadi ya, hanya bersedia bertumbuh sebatas untuk menyelesaikan masalah. Berhenti dulu di situ. Siap tumbuh ketika masalah datang. Reaktif. Perhatikan, yang pertama, siap tumbuh tapi ketika masalah datang, reaktif. Yang kedua, padahal mereka harus cukup bertumbuh untuk meraih potensi tertinggi mereka. Masalahnya sudah datang? Belum. Ini yang disebutnya proaktif. Banyak dari kita itu reaktif. Tapi kemudian tidak siap untuk menjadi proaktif. Nah, ini kalau ditanya, John, ini sering ditanya sama John Maxwell tuh. Ke John dia ditanya, John, ini kamu pelajaran ini tuh kamu dapat dari mana sih John? Dan John tanpa ragu-ragu berani bilang begini, belum pernah baca Alkitab ya? Belum kenal Yesus ya? Dan kemudian dia jelaskan tentang Yesus. Teman-teman, yang barusan dibahas tadi, itu diajarkan oleh Yesus loh. Serius, nggak bohong. Kalau nggak percaya, lihat slide berikutnya. Nah, Lukas 2, ayat 46 sampai dengan 52. Nah, Yesus ketika itu umur 12 tahun. Dan kita sama-sama sudah tahu cerita ini, dia hilang, kemudian dicari-cari, ada di bait Allah, sedang bertanya jawab dengan kaum cerdik cendikia. Ceilah bahasanya, ya kan? Yesus tahu di mana tempatnya. Yesus tahu mulai semenjak dini. Yesus mengerti proaktif.
ia harus cukup bertumbuh untuk meraih potensi tertinggi sebagaimana Allah telah siapkan. Nah, di umur 12 tahun, dia melangkah dalam pertumbuhan, perhatikan, yang disengaja. Saya bacain aja lah perikopnya ya, Lukas 2, 46 sampai dengan 52. Perhatikan baik-baik ini, dengarkan dengan telinga, terima dengan pikiran, tolong disimpan dalam hati. Sehingga kita nggak terlewat apa yang Tuhan mau bicara. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dengar ini. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar. Perhatikan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ketika itu teman-teman, Bunda Maria bicara mengenai tren. Dia katakan trennya adalah anak umur 12 tahun nggak pergi kemana-mana. Nggak kabur sendirian. Orang tuanya kebingungan. Tapi Yesus tidak sama. Dia bukan seorang yang reaktif, dia proaktif. Dari muda dia tahu, Mama, aku nggak bisa ikutin tren ini. Karena aku diciptakan berbeda. Dengan tujuan yang berbeda. Dengan masa depan yang berbeda. Sehingga aku pun harus bergerak secara berbeda. Berapa banyak dari kita yang dalam hati kecil kita tahu Tuhan panggil kita. Tapi terus-terusan hidupnya dijalani dengan apa? Dengan cara-cara yang sama. Maksudnya tidak mau berubah. Maksudnya stagnan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, seperti Yesus, kita tidak bisa hanya reaktif. Kita harus proaktif. Nah, saya minta maaf ini. Saya harus mute sebentar. Karena anak 4 ini pasti terjadi. Dan mereka penting. Bentar ya. Ini tuh berarti kalaupun jualan berarti ongkos angkut tadi loh. Ongkos angkut dong. Bawa barang-barang. Teman-teman saya minta maaf ya. Sorry. Kita lanjut deh. Aduh, saya minta maaf nih. Sorry ya. Tapi mereka juga penting. Oke. Seperti Yesus, kita ulangin. Kita tidak bisa hanya reaktif. Kita harus proaktif. Kita tidak bisa hanya menunggu tantangan dan masalah datang, baru kemudian bertumbuh. Yesus telah Yesus telah bersiap dan mulai bertumbuh semenjak dini. Ini perhatikan nih. Dengan reaktif, kita dikendalikan oleh keadaan. Saya mau ulangi ini. Dengan reaktif, kita dikendalikan oleh keadaan. Dengan proaktif, kita mengendalikan keadaan. Ulangi lagi. Dengan reaktif, kita dikendalikan oleh keadaan. Dengan proaktif, kita mengendalikan keadaan. Proaktif artinya memimpin diri kita. Dengan demikian, kita memimpin kehidupan kita. Proaktif artinya juga bertumbuh dengan sengaja, tidak diombang-ambingkan dengan tren. Nah, kita balik lagi ke tren. Nah, ketika bicara tentang tren, kita mesti hati-hati dengan yang satu ini, teman-teman. Hati-hati dengan FOMO.
Ya, fear of missing out. Next slide. Perlu ada kebenaran yang kita pahami nih tentang tren nih, yang mendorong kita menjadi FOMO. Karena biar bagaimana kita nggak bisa hindarin tren. Tren itu apa yang kebanyakan orang lakukan. Tren itu apa yang sedang in sekarang. Tetapi kebenarannya, tren itu sebenarnya adalah arah dan strategi keberhasilan orang lain. Perhatikan, arah dan strategi keberhasilan orang lain. Yang sesuai dengan ciri, yang sesuai dengan warna, dan sesuai dengan kekuatan orang lain. Belum tentu cocok dengan ciri, warna, dan kekuatan kita. Tapi yang terjadi apa? Kita sudah terlebih dahulu stres nih. FOMO ketika nggak bisa ikut serta. Waduh, ini di TikTok, ini di Instagram, ini di mana-mana, bahkan sampai di detik muncul. Ada orang muda umur belum 30, nggak bisa tidur jam 3 pagi. Beli apa? Beli apa? Mobil listrik? Apa namanya mobil listrik? Tesla. Beli Tesla. Dan kemudian keringat dingin kita. Ini gua udah umur 30, dia masih 25. Dia kebeli Tesla, gua aduh repot amat kalau begini. Dan kita pun kecil hati. Nah, padahal memang tren ini bukan siapa kita sejatinya. Tren itu kadang-kadang siapa mereka sejatinya. Saya masih ingat persis teman-teman, ketika saya menjadi korban FOMO ya, kemudian korban tren dan stres abis-abisan. Waduh. Ketika itu trennya adalah rambut di belah tengah. Nah, pernah tahu? Ini kayaknya kalau Roy Avis pernah ngalamin kayaknya gitu ya. Karena Roy Avis sama gua umurnya beda jauh. Beda dikit kayaknya deh ya Roy ya. Nah, saya ikut-ikutan tren. Karena apa? Karena ditolak. Jujurnya ditolak cinta. Gua bilang I love you, nanti dijawab. Yang jawab temennya. Temennya bilang apa? Lu nembak dia ya? Iya, saya bilang. Dia bilang, dia mau sama lu. Puji Tuhan. Ntar dulu. Kenapa? Dia mau kalau lu udah mirip Teuku Ryan. Aduh. Teman-teman, waktu itu berat badan saya 80 kg waktu itu. SMP itu udah 70 sampai mau 80. Gendut saya. Saya disuruh jadi mirip Teuku Ryan. Gua ngaca bolak-balik kagak mirip-mirip. Mau tahu Teuku Ryan kayak bagaimana? Coba next. Dikasih next. Nah, ini Teuku Ryan. Pandang wajahnya teman-teman gitu ya. Aduh, andaikan gue boleh kasih lihat dulu wajah gue bagaimana gitu teman-teman ya. Tapi gue lihat Teuku Ryan. Oh, bagaimana ya cara jadi Teuku Ryan. Dan kemudian belah tengah ini jawabannya. Teman-teman kalau boleh lihat nih, gue nih ada ininya nih. Ada M-nya di sini teman-teman ya. Ini nggak memungkinkan di belah tengah teman-teman. Tapi gue paksa belah tengah. Lu bayangin, aduh, muka gue kayak gimana belah tengah gitu ya. Saat-saat yang paling menegangkan adalah ketika SMP dan belah tengah, teman-teman itu ya. Fotonya sampai sekarang gue simpan baik-baik, tidak pernah bocor kemana-mana. Tidak ada yang tahu ada di mana. Masih ada, tapi disimpan, teman-teman gitu ya. Ketika belah tengah, FOMO, tren. Tren itu bukan siapa kita sejatinya. Siapa mereka sejatinya. Bukan kita sejatinya. Matius 25, next slide. Perhatikan kebenaran kitab suci bilang apa. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1 talenta. Ini penting yang berikutnya. Tolong distabilo. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ini bukan soal keadilan. Ini bukan soal tren. Tapi ini soal kesanggupan. Bagi Yesus kesanggupan itu menjadi penting karena tidak boleh menjadi beban. Yesus tidak pernah mau membebani. Dia selalu mau memberkati. Sehingga kalau ada tawaran teman-teman untuk maju di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, pertama-tama jangan bilang tidak. Nanti kita belajar. Tapi kemudian langsung berdoa. Karena Tuhan
itu udah ngeker duluan. Dia tahu kesanggupan. Teman-teman, by the way, talenta seringkali kita pikir adalah nilai uang. Tapi dalam tafsir yang lain, dalam terjemahan yang berikutnya, talenta itu bukan nilai uang. Tapi nilai satuan berat atau beban. Jadi ada satu orang yang bisa tanggung 5 beban yang berat. Ada satu orang yang cuma bisa tanggung 2 beban yang berat. Atau cuma orang yang bisa tanggung 1 beban yang berat. Tapi semuanya tuannya tahu. Tuannya tidak pernah mau membebani. Demikian juga Tuhan. Kalau engkau dipanggil, Tuhan tahu engkau sanggup. Makanya ketika ada tawaran, pertama-tama bilang dulu puji Tuhan. Masuk ke dalam doa. Nah, seringkali kita nggak paham ini. Nggak paham bahwa masing-masing kita tuh punya kesanggupan yang berbeda-beda. Sehingga seringkali kita panik, FOMO. Sebaiknya kita harus mengerti dengan baik siapa dan bagaimana diri kita. Sehingga kita pun tenang. Next slide. Tidak perlu FOMO karena faktanya ciri, warna, talenta kita beda-beda. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar sama. Walaupun itu kembar. Dengan demikian, jalan kita pun, perhatikan, dengan demikian tidak aneh kalau jalan kita pun berbeda-beda. Adalah salah jika kita dengan begitu butanya membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan pencapaian dan jalan dari orang lain. The only one you should compare yourself to is you. Yang paling tepat adalah kita hanya membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Jalan paling pasti, jalan paling efektif untuk bertumbuh dan berkembang adalah memastikan bahwa hari ini diri kita lebih baik daripada diri kita di hari kemarin. Bukan dengan diri orang, dengan diri kita, karena masing-masing berbeda. Fokus pada apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik dan berkembang. Jika membandingkan diri kita dengan orang lain, apa yang sering kali terjadi? Apa yang sering kali terjadi jika kita bandingkan terus diri kita dengan orang lain? Ada 2 hal yang kemungkinan sering kali terjadi. Yang pertama, kita merasa orang lain jauh di depan kita, akibatnya kita kecil hati. Yang pertama. Yang kedua, kita merasa jauh lebih baik dari orang lain. Dan akibatnya kita menjadi sombong. Kedua hal ini nggak baik untuk kita. Keduanya tidak membantu kita bertumbuh. Nah, saya pernah sekali waktu teman-teman galau. Ketika lihat teman saya maju kerja di law firm. Di suatu law firm gitu ya. Beda dengan saya. Saya dituntun oleh Tuhan untuk buka kantor sendiri. Dia dituntun Tuhan untuk kerja di kantor besar. Dapat mobil. Aduh. Bukan cuman itu. Dulu zamannya masih dikasih fasilitas apa tahu nggak? Kartu kredit dengan limit minimal sebulan sekian. Aduh. Lu bayangin begitu gua denger. Limit kartu kredit gua sama uang yang di saldo bank gua banyakkan limit kartu di kredit dia. Astaga. Teman-teman, IP gua gak boleh sombong, tapi IP gua lebih tinggi dari dia. Aduh Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan tuntun saya untuk buka kantor sendiri. Sehingga memudahkan saya untuk pelayanan melayani Tuhan. Tapi nggak bisa bohong. Dalam hati kecil teman-teman saya bertanya, kok belum maju juga Tuhan, belum maju. Tapi kemudian saya sadar, waduh, nggak bisa begini. Begini caranya aku bisa terbakar dengan iri. Saya berhenti. Saya bilang, Tuhan yang bimbing ke sini, makanya saya mau pakai jalan-jalan Tuhan. Nah, saya berhenti ketika itu, ambil satu komitmen keputusan, saya nggak akan membandingkan diri saya dengan teman-teman saya. Saya mau pegang janji Tuhan. Dan saya mau percaya bahwa kalau Tuhan sudah janji, dia sudah lihat ukuran saya. Dan dia tahu kesanggupan saya. Nah, mulai saya ngelihat, saya sanggupnya apa? Talenta apa yang saya miliki? Waduh, ketemu.
Salah satu kekuatan talenta saya, tadi saya udah ngomongin nilainya bagus ya. Karena apa? Saya senang baca dan saya senang belajar. Maka ini yang saya fokuskan. Maka saya baca dan belajar secara maksimal tiap-tiap hari. Banyak buku saya beli, saya baca, habis lahap pelajari. Nah, sampai-sampai saya baca buku tentang mendirikan law firm. Wah, mendirikan perusahaan firma hukum yang baik itu bagaimana. Ketemu bukunya waktu itu, kebetulan dia ngelihat dari Amazon, saya beli. Saya tunggu-tunggu 30 hari apa 60 hari nyampe Indonesia. Begitu nebus, waduh, mahal minta ampun nebusnya. Waktu itu zaman dulu ya. Sampai ke rumah begitu dibaca sekali, nyemplung di kamar mandi. Waduh, sedihnya minta ampun. Tapi saya baca. Teman-teman, di dalamnya ini nih yang gak mudah. Dalam buku itu saya ditantang. Untuk apa? Untuk satu hal yang harus membuat saya keluar dari zona nyaman. Networking. Katanya, if you are not networking, you are not working. Katanya gitu kan teman-teman ya. Waduh, ini gak mudah nih. I am too proud of myself and I am too afraid. Kalau boleh jujur, saya terlalu bangga dengan diri saya ketika itu, dengan nilai segala macam gitu kan. Tetapi saya juga terlalu takut. Jujurnya, jangan ngomong siapa-siapa ya. Awas nih, kalau Givi kasih tahu siapa-siapa. Tapi sejujurnya, saya ini introvert. Saya ini kalau di panggung bisa ngomong, begitu turun ketemu berdua itu sulit buat saya. Tapi saya tahu ketika itu nggak bisa. Untuk biar law firm saya bisa berkembang, saya harus maju nih, keluar dari zona nyaman. Teman-teman, jujur saya akhirnya melangkah walaupun saya takut. Disuruh oleh di situ, kata buku itu paling gampang pergi ke bank. Datang, ngobrol, karena di situ pebisnis semua. Tiap-tiap hari. Ini buku dari Amerika. Saya turutin. Saya pakai tangan panjang, saya pakai dasi. Saya bawa buku saya tiap-tiap hari ke bank. Saya nongkrong di bank. Sampai ditanya, Pak ada apa? Rupanya di bank nggak bisa, nggak kayak di Amerika gitu ya, bisa luntang-lantung. Di sini di bank, ada apa Pak? Ya terpaksa ngeprint buku tabungan. Sekali lolos, karena kemarin habis jajan gitu ya. Kebesokannya, Pak ini belum ada transaksi. Oh iya maaf lupa. Besoknya, belum ada transaksi. Iya lupa. Lupa terus kata tellernya, begitu teman-teman ya. Tapi gue harus melangkah gitu. Rasa ingin maju, nggak nyaman tapi gue harus deh. Gue harus proaktif. Siapkan diri gue untuk kesuksesan yang Tuhan sudah janjikan. Dan ini yang bisa gue lakukan. Teman-teman, make yourself proud every day. Kadang-kadang lucu. Orang lain gak bisa ngerti. Tapi cuman engkau yang tahu. Ini yang aku mampu, ini yang aku kuat, ini yang mampu aku lakukan. Yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, lakukan. Dan buat dirimu bangga tiap-tiap hari. Percaya Tuhan beserta. Nah, oleh karena itu teman-teman, jika belajar dari orang lain, jangan plek-plekan. Itu tetap aja FOMO. Yang kita pelajari prinsipnya. Kemudian kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Perhatikan. Tidak bisa langsung imitasi. Kebanyakan itu harus dimodifikasi. Makanya terkenal ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Saya mau ngomong nih ya. Kalau saya boleh ada saat ini, di tempat ini, dengan keadaan keluarga yang seperti ini, itu karena kesetiaan saya. Nongkrong di bank tiap-tiap hari gitu teman-teman ya. Saya nggak bisa bohong. Setelah itu, saya nggak ngerti bagaimana hubungannya apa. Tapi saya dapat panggilan telepon yang merubah hidup saya. Saya udah pernah sering cerita gitu ya. Saya dipanggil oleh klien saya pertama. Yang kemudian mempercayakan saya kasus yang besar. Teman-teman, kita harus proaktif. Lihat kekuatan kita bersama Tuhan melangkah maju. Oke, kita maju dulu ya. Nanti kita bahas lebih lagi. Ini
Saya nggak tahu nih jam saya berapa, saya asal aja ngomong asik-asik gitu. Nanti kasih tahu ya kalau misalnya udah berapa waktu lagi gitu ya. Perhatikan, karena itu Efesus 5 ayat 15 sampai 17 begini nih. Bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Hiduplah dengan seksama. Tiap-tiap hari itu berharga. Every day count. Tadi kita sudah ngomong tentang orang yang FOMO. Tapi ini ada kebalikannya dari orang yang FOMO nih. Yaitu mereka yang pasif dan tidak peduli sama sekali. Kehidupan seperti nggak ada arti, numpang lewat aja lah. Ada juga yang demikian. Ada seorang teman saya nih malas kerja. Saya tanya, bagaimana lu menghidupi diri lu kalau nggak kerja? Ini kelihatannya kesibukannya cuma main game online doang. Dia bilang apa? Alah, lu mah nggak tahu. Gua kan punya tabungan yang cukup untuk sampai akhir hayat gua. Oh ya? Waduh, hebat lu ya. Gua nggak tahu dapat warisan apa bagaimana, kok banyak banget nih ya. Dia bilang, seriusan bisa sampai akhir hayat? Iya. Tapi ada kalaunya. Hah? Kalaunya apa? Kalau akhir hayat gua itu berakhir bulan ini. Dia bilang gitu ya. Selebihnya gua nggak ada duit emang katanya. Dia ketawa ngekek gitu ya. Saya bingung sama dia. Waduh. Saya ini antara menikmati hidup atau terlalu nikmat gitu teman-teman. Dia nggak jelas juga. Tapi ada yang demikian. Ia memang bebaslah untuk bersikap. Mau tidak pedulian juga nggak apa-apa. Masing-masing tanggung jawab atas dirinya masing-masing. Tapi masalahnya adalah seringkali kita bersikap masa bodoh dan akhirnya ternyata kita bukan cuma merugikan diri sendiri, tapi orang lain. Teman saya tadi anaknya 3. Nah ini kan bahaya. FOMO satu hal, pasif hal lainnya. Setiap hari itu penting. Maka tadi Santo Paulus katakan dengan keras dan lugas. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang lain arif yang mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Oke, next slide. Sehingga adalah benar teman-teman jika dikatakan every day really count. Tiap-tiap hari itu adalah sungguh-sungguh begitu penting. Cuman bukan soal harinya yang penting nih, ya. Tapi apa yang kita lakukan di hari itu, serta apa yang kita dapatkan dari hari itu, ini yang penting. Julius Caesar, dalam buku De Bello Civili, dia pernah mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik dari segala hal. Ini rasanya masih kurang tepat. Pengalaman yang dievaluasi, yang dipelajari, yang dihitung dengan baik, ini yang merupakan guru terbaik. Oleh karena itu di Alkitab dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Satu kata yang punya arti yang dalam, sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sana ditulis dengan jelas kata sedemikian. Apa maksudnya? Bukan cuman hari demi hari dilewati, tapi dihitung, dijalani dengan baik, dan kemudian dievaluasi. Pengalaman yang dievaluasi, ini guru yang terbaik. Lihat dalam kehidupan Yesus sendiri. Bagaimana Yesus bertumbuh tiap-tiap hari. Bahkan ketika Yesus mau mulai pelayanannya pertama kali, next slide, apa yang Yesus lakukan? Dia tahu dia harus bertumbuh. Tapi kali ini bertumbuh dengan cara yang lain ini. Ketika kita mau bertumbuh, ada satu cara spesifik teman-teman untuk bertumbuh, yaitu break your limits.
The only goal of growth is to keep growing. Karena the more you know, you don't know. Itu Aristoteles yang bilang. Dengan demikian, kita harus growth conscious dan bukannya goal conscious. Banyak dari kita, conscience-nya kesadaran adalah tentang tujuan, tetapi bukan tentang pertumbuhan. Yesus, dia sadar, dia harus bertumbuh untuk mencapai tujuan. Sehingga tidak ragu-ragu nih, dia 40 hari 40 malam berpuasa. He tests his limits. Dan kemudian dia dicobai iblis dan menang. He breaks his limit. Kita harus siap untuk bertumbuh keluar dari zona nyaman, keluar dari zona aman, siap break our limits. Melangkah keluar dari batas-batas yang sudah standar dan biasa kita terus-menerus lakukan. Kalau teman-teman nge-gym, ini Roy nge-gym nih. Teman-teman tahu tentang break your limits. Hubungannya dengan growth. Ketika dulu saya pertama kali latihan gym, binaraga gitu ya, untuk kurus, sudah berhasil kurus, saya mau kembangin otot. Dan puji Tuhan berhasil. Waduh, saya senang minta ampun. Sudah kelihatan. Tapi kemudian saya bingung. Kok segitu-gitu aja nih ototnya stagnan? PT saya marah. Dia bilang apa? Bapak sih dibilang suruh tambah beban, gak mau. Saya bilang ini udah berat. Saya bilang segini pun cukup. Kemarin aja pakai begini jadi. Saya bilang itu kemarin. Ini hari ini Pak, udah beda. Katanya begitu. Waduh, saya bilang, teman-teman seringkali kita merasa prestasi kita sudah cukup. Kita merasa apa yang kita dapatkan ini sudah gemilang. Dan kita tidak lagi mau menantang diri kita untuk potensi-potensi kemajuan. Di sini aja udah bahagia lah. Yang tepuk tangan udah banyak. Kadang-kadang tanpa sadar, kita menghambat rencana Tuhan. Seringkali teman-teman, ini bukan kemampuan kita. Tapi ini soal kemauan Tuhan. Nah, kita, di pihak kita, yang harusnya kita lakukan adalah penyesuaian dalam ketaatan. Seringkali kita rasa dalam kehidupan kita, Tuhan sudah mulai berkata-kata, Tuhan sudah mulai kasih lihat tanda-tanda bahwa Tuhan mau ajak kita ke satu, katakanlah milestone yang baru. Tapi kemudian kita ragu. Tapi kalau kemudian ke situ bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti kita coba belajar. Sebentar lagi kita belajar tentang itu ya. Tapi ini sering terjadi dalam hidup kita. Padahal teman-teman, sama seperti nge-gym. Ketika bebannya tidak ditambah, otot tidak akan berkembang. Tapi kan kalau beban ditambah, ototnya pecah kok Ferdi. Betul. Tetapi setelah pecah, dia akan pulih. Dan pulihnya itu teman-teman akan makin besar, makin kuat. Kapasitasnya makin tinggi. Nah, satu-satunya jalan yang efektif untuk melihat pertumbuhan dalam hidup kita, break our limits. Bersama dengan Tuhan, kita tempuh teman-teman jalan kemajuan. Lakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Terukur ya, bukan gila-gilaan, terukur. Tapi tantang diri kita. Kalau dulu gak berani maju di depan umum, tantang diri maju di depan umum. Dulu gak berani berkata-kata. Dulu gak berani negur. Keluar dari zona nyaman. Masuk ke zona iman. Nah, seringkali teman-teman, di saat-saat seperti ini yang terjadi apa? Ketika kita nggak bertumbuh, ketika kita diam, bukannya kita breaks our limit, yang terjadi adalah kita whining, mengeluh. Kita mengeluh, dan mengeluh, sambil tidak melakukan apa-apa, namun tetap berharap untuk bertumbuh di saat bersamaan. Tidak bisa, tidak mungkin. Kita harus siap meregang. Test ourselves, break our limits. Kenapa? Next slide. Kenapa kita harus test and break our limits?
Ini jawabannya nih. To discover what we capable of, and more important, what God is capable of. That's how boys become men, girls become women, and men become men of God, woman become a woman of God. Oke, next slide. Jangan seperti Musa dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 12. Kemudian kita lihat lagi Keluaran 3 sampai 2. Nanti baca lagi Keluaran 4, teman-teman. Baca Keluaran 2, 3, dan 4. Perhatikan baik-baik dan pelajari kehidupan Musa. Banyak orang seperti Musa. Dia tahu ada dorongan dalam dirinya untuk sesuatu yang besar. Bahkan kemudian dia tahu ada dorongan yang besar untuk membela orang Israel. Bahkan kemudian Musa berani membunuh karenanya. Begitu ngelihat orang Israel disiksa, dibunuh orang Mesir yang menyiksa. Sampai segitunya Musa. Tapi apa yang terjadi? Ketika malaikat Tuhan muncul, nampak di depan Musa dalam bentuk semak duri yang bernyala api. Apa yang terjadi dengan Musa? Musa katakan tidak kepada Tuhan. Teman-teman, saya mau kasih kenal teman-teman dengan hal berikut ini. Saya kasih judulnya Journey of Self-Deceit. Perjalanan menipu diri sendiri. Membohongi diri sendiri. Ala Musa. Musa tahu bahwa dirinya dipanggil untuk sesuatu yang besar. Tapi dia tipu dirinya sendiri dengan langkah-langkah ini. Pertama, ini sering terjadi juga dalam diri kita. Pertama nih, Musa bertanya di Keluaran 3 ayat 9 sampai 12. Nanti catat aja ya, bisa dibuka sendiri. Di Keluaran 3, 9 sampai 12. Dia bertanya, pertama, ketika Tuhan bilang, aku mengutus engkau untuk jadi pemimpin, dia bilang siapa? Dia bilang apa? Dia bilang, siapa aku? Mereka yang ditantang untuk keluar dari zona nyaman, masuk ke zona iman, masuk ke zona mujizat. Seringkali respon pertamanya adalah biasanya ini seringkali meragukan terlebih dahulu dirinya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bla 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 bla, dan seterusnya. Perhatikan. Low self-esteem, kepercayaan diri yang rendah, puts a ceiling on our potential. Menaruh batasan, atap di atas potensi kita. Kita membatasi potensi yang Tuhan sudah lihat dalam diri kita. Teman-teman perhatikan ini. Harga diri kita, para murid Kristus, ada pada fakta bahwa Tuhan menyertai kita. Saya mau ulangi. Harga diri kita, para murid Kristus, itu adanya pada fakta bahwa Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu aku percaya diri, karena aku percaya Kristus. Makanya ketika Daud melawan Goliat, dia bilang, engkau datang kepadaku, Goliat bawa lembing, bawa tombak, bawa pedang, bawa perisai. Tapi aku datang menghadapi engkau bersama Tuhan semesta alam. Daud sadar siapa dirinya, dia sadar siapa lawannya, tapi terlebih dari itu semua, dia sadar siapa Tuhannya. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita selalu ngomong, siapa aku? Dan Tuhan pun bilang, aku menyertai engkau, itu siapa kamu? Ini yang sering kita lupa. Dalam begitu banyak tantangan, kita pikir Roh Kudus tidak ada di sini. Padahal Roh Kudus ada di sini. Dalam hati orang percaya. Siap untuk membela. Makanya Paulus dengan tegas dia bilang, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Seringkali kalau masalah datang, tantangan datang, kita hitungnya diri kita, dan kita tidak hitung Tuhan kita.
No, bukan begitu caranya. Ketika segala sesuatu datang, jangan hitung dirimu, hitung Tuhanmu. Kedua, Musa bilang apa? Dalam Keluaran 3:13-14, siapa kamu? Mulai mempertanyakan Tuhan dan kesungguhannya. Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku adalah, dijelaskan. Bagaimana caranya, tanda hebatnya, ajaibnya, tangan Tuhan yang kuat yang akan menyertai kelimpahan sejahtera. Segala macam Tuhan kasih lihat siapa dirinya. Aku yang siap memberkati engkau. Tapi Musa masih ragu. Tidak perlu ragu sama Tuhan. Ini kebenarannya. Ini saya senang suka ngomong begini teman-teman ya. Kenapa sih kita mesti ragu sama Tuhan? Tuhan aja nggak ragu sama kita. Kalau dipikir dari teori risk analis gitu ya, analisa resiko, lebih besar resiko Tuhan percaya sama kita dibanding resiko kita percaya sama Tuhan. Ini kalau orang-orang asuransi ngerti nih. Kalau Tuhan buka polis asuransi sama Givi katakanlah ya, itu gampang diterima. Nggak usah pemeriksaan kesehatan, nggak usah cek buku tabungan, segala macam teman-teman ya. Tapi kalau Coverdi, cek dulu kok umur 40, pernah masuk rumah sakit, cek dulu. Lebih bisa Coverdi nggak diterima dibanding Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita sering ragu sama Tuhan. Teman-teman, Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Dan itu janji Tuhan. Dan dia kasih lihat keajaiban-keajaibannya. Kadang memang tangan Tuhan sepertinya nggak kelihatan. Tapi kita selalu bisa percaya kesejatian Tuhan. Niat Tuhan, hati Tuhan. Yang ketiga, journey of self-deceit. Setelah siapa aku, siapa engkau, teman-teman ya. Yang berikutnya adalah bagaimana jika mereka, Keluaran 4. Bagaimana jika mereka kita mulai peduli tentang orang kata apa tentang kita. Mereka tidak percaya kepadaku. Mempertanyakan pandangan orang, pendapat orang dari luar diri kita, orang-orang lain. Tuhan bahkan bilang, tuh tongkat jadi ular. Bahkan dan ular itu jadi tongkat, bisa sebaliknya. Tuhan berkati Musa bisa lakukan itu. Tuhan kasih lihat tanganmu bisa jadi kusta, sembuh lagi. Air sungai Nil di tanah kering jadi darah. Kemudian di ayat 10, Musa walaupun sudah dikasih lihat semua itu, dia tetap ciut. Nah, dia balik ke alasan aku lagi. Nggak bisa bicara. Tuhan udah ngomong, ya udah lidahnya nanti aku akan sertai. Aku akan ajar omong apa. Tuhan sampai demikiannya. Tapi mereka nggak dengarlah Tuhan. Pendapat manusia lebih penting dibanding pendapat Tuhan. Keempat, ini dia. Journey of self-deceit tingkat terakhir. Dan kita pun melewatkan tawaran kemuliaan. Yang lain saja. Musa katakan, utuslah kiranya siapa saja yang patut engkau utus Tuhan. Setelah itu semua, Musa masih juga gak mau gerak. Gak aneh kalau Tuhan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan marah sama Musa. Teman-teman, jangan kecewakan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan kemudian kalau ada tawaran kemuliaan, teman-teman doakan. Teman-teman dengar apa yang Tuhan katakan. Dan biarkan Tuhan bekerja melalui kita. Karena apa? Lagi-lagi percaya niatnya. Musa, next slide, lebih memilih kenyamanan dibanding menjalani perubahan, resiko. Pantas Tuhan marah. Musa mikir Tuhan mau ngerjain. Next slide. Musa mikir Tuhan mau ngerepotin. Padahal kebenaran sesungguhnya Tuhan mau ngeberkatin. Musa gagal paham. Jika kita dipanggil untuk langkah maju dalam kehidupan, memimpin contohnya, bukan untuk dikerjain tapi untuk diberkatin. Kita diundang masuk ke dalam suatu perjalanan istimewa, meningkatkan kualitas kehidupan. John Maxwell, balik lagi sedikit ke dia, itu punya teori disebutnya law of the lead. Tingkat kesuksesan seseorang tidak mungkin lebih tinggi daripada tingkat kepemimpinan yang dia miliki. Jadi kalau level kepemimpinannya di 10, suksesnya cuma bisa sampai di 9. Teman-teman, kalau kita dipanggil oleh Tuhan,
Ini yang mau Tuhan lakukan. Bukan ininya, tapi ininya Tuhan naikkan. Perjalanan istimewa meningkatkan kualitas kehidupan. Ferdi, kata tante gereja sebelah, waktu saya masih umur 4-5 tahun. Nanti kamu pidato Natal ya, tolong hafalin 3 paragraf. Bukan paragraf pendek, paragraf panjang. Ya Ci, tolong dibantu, ngomong ke mama saya. Mama saya langsung, waduh, ditekan tombol hijaunya. Anak gua hebat, anak gua hebat, anak gua hebat. Senang, happy. Guanya teman-teman, ciut, ya Tuhan. 3 paragraf. Pesta Natal, di depan banyak orang. Ditentir. Bukan lagi ditentir sama mama, di drill. Ngerti di drill? Ketentaraan, di drill gitu ya, gitu ya. Waduh, tiap hari, siang hari ngapalin. Aduh Tuhan. Gue berdoa, gue belajar berdoa pertama kali gara-gara itu tuh. Tuhan, singkirkan beban ini daripadaku gitu kan teman-teman ya. Sampai kemudian bolos gereja lah, udah mau Doraemon aja. Tinggalin, udahlah udah capek ngapalin, udah kali ini gak usah pergi gereja dulu ya. Gak usah, padahal tahu tuh di gereja bakal latihan. Mau nonton Doraemon, mama suruh bohong. Yang jemput datang Om Hans, mama bohong. Iya masih tidur Hans, gak enak banguninnya. Papa di kamar mandi teriak, Ferdi ambilin sabun. Tanpa sadar, karena papa yang ngomong, dijawab dong, iya pak, yang mana? Mama masuk ke dalam, jewer kuping gue, bikin malu, katanya suruh tidur, katanya ini ngomong lagi, katanya, aduh, maju ke depan, pergi juga ke gereja, latihan juga, teman-teman, aduh capek banget gitu ya. Dan waktu itu Natal, lampu sorot, mic di sini, ratusan orang di depan. 3 paragraf itu mesti dideklamasikan, tangan mesti bergerak teman-teman. Dan terakhir, selamat Natal. Layar terbuka, di belakang musik, buar Natal, selamat Natal, we wish you Merry Christmas. Aduh Tuhan. Tapi kalau nggak ada Ferdi yang itu, jangan-jangan nggak ada Ferdi yang sekarang. Kalau ada tawaran teman-teman untuk naik level kehidupan, jangan takut dikerjain sama Tuhan. Lebih sering Tuhan mau ngeberkatin teman-teman. Hampir gak pernah ada Tuhan mau ngerjain. Gak. Saya nangis. Saya bilang Tuhan ngerjain saya. Gua suruh datang ke bank, pakai dasi, tangan panjang, berbulan-bulan. Gak ada klien satupun dari bank. Gak ada satupun. Duduk terakhir saya di bank, saya gak berani angkat muka saya. Saya tunduk. Dan saya bilang sama diri saya, ngapain lu Ferdi di sini? Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ngapain saya begini? Tapi saya bilang, ini rencana Tuhan, saya punya kantor. Sampai waktu itu pun datang. Saya setia teman-teman. Saya tetap pelayanan, saya kerjakan apa yang mampu saya lakukan. Sampai pagi hari itu pun datang. Telepon itu berdering dan bos itu panggil saya. Teman-teman mungkin udah tahu ceritanya. Tapi perhatikan, ini yang mungkin saya nggak cerita. Teman-teman, ketika itu saya pelayanan. Dan saya baru mengerti jalan-jalan Tuhan. Ketika saya langkahkan kaki ketemu bos itu, setelah giliran saya, setelah yang begini, setelah yang profesor, giliran saya. Begitu saya melangkah, saya lihat orang itu. Dan di sebelahnya saya lihat satu orang yang saya kenal. Saya tahu, bukan saya kenal lah, saya tahu. Orang yang sama-sama di pelayanan. Mantan ketua BPK, namanya Pak Felix Alicendra. Di situ hati saya bilang, ini Tuhan sedang bekerja, ini Tuhan sedang bekerja. Mungkin 10 tahun yang lalu Tuhan siapkan saya. Dengan demikian banyak rupa. Tuhan bawa masuk saya ke pembaharuan. Tapi ini pun pekerjaan tangan Tuhan. Di situ tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati saya. Bahwa saya akan berkemenangan. Saya tahu ini jalan Tuhan. Dulu saya pikir saya dikerjain. Tetapi sekarang saya tahu saya lagi diberkatin. Teman-teman, Mazmur 139 bilang apa? Saya nggak tulis di sini. Kalau bisa catat Mazmur 139 ayat 13, ayat 16, ayat 17. Baca satu Mazmur 139, bagus dah. Tapi saya mau highlight
Mazmur 139 bilang Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Perhatikan. Ayat 16 bilang apa? Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Perhatikan. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Pekerjaan tangan Tuhan sudah mulai ada dalam hidupmu, bukan kemarin. Tapi jauh-jauh hari Tuhan sudah siapkan engkau. Sehingga hari demi hari lakukan dengan istimewa. Jadikan persembahan buat Tuhan. Karena hari-hari Tuhan bentuk kehidupanmu. Hari-hari adalah hari-hari Tuhan bagimu. Syukuri hari ini. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jadi lebih baik hari ini daripada engkau di hari yang kemarin. Bagi mereka yang setia ikut Tuhan, ada jalan-jalan Tuhan. Makanya kita cuma bisa nyanyi. Dengan apa kan ku balas? Pada akhirnya demikian. Segala kebaikanmu. Dan kita pun sadar. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lalui, panggilan Tuhan. Bukan Tuhan mau ngerjain. Tapi Tuhan mau ngeberkatin. Teman-teman. Semoga hal-hal ini menggerakkan sesuatu dalam hatimu, dalam imanmu. Untuk menyayangi Tuhan lebih lagi. Dan untuk melangkah keluar dari kenyamanan, fight yourself daily, menaklukkan dirimu hari demi hari, menaklukkan kemalasan, menaklukkan ketidakpedulian, dan bersiap hari demi hari menyambut berkat dari Tuhan. Berikutnya, sedikit tambahan, ini sebagaimana apa yang panitia minta agar juga bicara mengenai prioritas nih. Seringkali kita gagal paham ketika mengatur hari demi hari, mau beri hari ini yang terbaik, fight yourself daily. Hari ini bagaimana caranya bertempur melawan diriku hari ini, bicara mengenai prioritas. Kadang-kadang kita nggak ngerti mana yang penting, mana yang mendesak. Nah, pelajari ini teman-teman. Next slide. Mazmur 90 ayat 10. Manusia tuh usianya 70, jika kuat 80, tapi berlalunya buru-buru. Harus sadar bahwa ada deadline. Waktu diciptakan agar tujuan dapat tercapai. Nah, ini saya kelewat. Oh ya, ini dia. Waktu diciptakan agar tujuan dapat tercapai. Sehingga harus tahu persis nih, mana yang important and urgent, harus dilakukan, kuadran 1. Mana yang important, not urgent, plan. Bisa direncanakan kapan, masih di slide yang tadi, ya, di sebelah kanan, grafik yang kanan. Mana yang not important, nggak penting, ya, tapi urgent. Angkat telepon, misalnya ya, segala macam, balas email, delegasikan. Mana yang nomor 3 ya, kuadran 3. Mana yang tidak, not important, tidak penting, and not urgent. Eliminate, tinggalkan. Ini apa? Nggak berani ngomong. Ntar ngomong Korea dihujat rame-rame oleh masa. Jadi nggak berani ngomong. Itu ya, kuadran 4 apa isi sendiri teman-teman ya. Nah tapi ini penting. Berikutnya, susun sesuai dengan urutan. Berikan prioritas pada hal yang penting. Segala yang lain akan teratur dengan sendirinya. Lihat tuh, yang ke kanan itu prioritas. Prioritasnya semakin tinggi, kemampuan mengabaikannya semakin rendah nih. Jadi kalau prioritas tidak boleh diabaikan. Tapi kalau prioritasnya rendah, harus punya kemampuan untuk mengabaikan. Ya, ini nggak bisa ngomong banyak-banyak lah yang soal ini. Kapan-kapan lagi nanti, tapi kurang lebihnya udah disinggung teman-teman. Prioritas. Nanti ada kaitannya dengan musim dalam hidupmu. Kapan-kapan kita ngomong lagi. Kepanjangan kalau ngomong itu ya. Kemudian bagaimana memutuskan. Ingat ada moral decision. Baik dan benar secara moral ini gampang. Mudah. Tetapi ada priority decision. Nah makanya mesti ngerti tentang prioritas. Kapan-kapan ngomong tentang prioritas ya. Nah berikutnya. Ini kedua sebelum terakhir. Jangan cuma minta sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Mintakan juga kesiapan untuk dapat menjalaninya. Ini penting.
Jangan cuma minta sesuatu yang besar untuk terjadi dalam hidup kita. Kita selalu minta sesuatu, Tuhan berkati aku. Tuhan limpahi aku dengan sejahtera. Tuhan bawa aku ke tempat yang tinggi. Tuhan, wah kita minta. Tapi kita tidak minta kesiapan untuk dapat menjalani. Seringkali kita memiliki hati yang terlalu kecil untuk visi Allah yang besar. Tuhan akan mulai dengan menaruh visi di dalam hati kita. Visi dimulai dari hati nih. Ada orang bilang visi ini panggilan, tapi saya mau panggil pakai visi aja lah gitu ya, biar lebih umum. Dimulai dari hati. Tapi visi kita itu tidak akan lebih besar daripada hati kita. Seringkali kita memiliki hati yang terlalu kecil untuk visi Allah yang besar. Hati yang kecil itu bagaimana? Hati yang ciut karena takut. Hati yang penuh ambisi pribadi, hati yang pahit karena perselisihan, hati yang kotor oleh dosa yang belum diakui, hati yang gak siap bertumbuh dan gak siap bayar harga. Oleh karena itu, jangan hanya berdoa, Tuhan tolong perbesar visi dalam hidupku, tapi pertama-tama minta, Tuhan tolong perbesar hatiku. Kesanggupan kita minta dibesarin. Jadi kita sanggup menampung berkat yang akan datang. Kita minta berkatnya. Tempatnya nggak sanggup untuk tampung. Makanya Amsal 4 ayat 23, hati yang kuat akan menampung visi yang kuat. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Relakan hatimu, relakan hidupmu untuk meregang. Stretch. Relakan dirimu untuk diproses oleh Tuhan. Relakan dirimu menempuh, mengambil langkah-langkah agar engkau bisa berproses. Karena jangan seperti kodok di dalam ember. Ketika embernya ditutup, dia bisa lompat cuman setinggi ember. Buka tutupnya. Dan biarkan melompat lebih tinggi. Jangan seperti hiu dalam akuarium yang ternyata cuman bisa besar sebesar akuarium itu, bahkan lebih kecil dari akuarium. Tapi ketika akuariumnya dibuka dan hiu masuk ke laut, hiunya membesar potensi maksimal. Ternyata akuarium mengkerdilkan hiu. Apa akuarium dalam hidupmu? Pecahkan. Hancurkan. Fight yourself daily. Relakan Tuhan memperbesar embernya, memperluas akuariumnya. Siap kita keluar dari zona nyaman. Fight yourself daily. Oke? Nah, yang terakhir nih, bagi Yesus setiap hari adalah waktu yang penting, waktu yang berharga. Yohanes 9 ayat 4 bilang apa? Kita harus mengerjakan, ini Yesus sendiri yang ngomong, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Memang kita ini Tuhan yang pelihara. Tapi Yesus sendiri ngajar kepada kita. Dia bilang, ayo tiap hari itu penting. Ayo bekerja. Yesus sendiri tidak menyia-nyiakan hari lepas hari. Make every day count. Grow every day. Every day matters. Ini kenapa we must fight ourselves daily. Every day matters. Setiap hari adalah berkat. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Tiap-tiap hari ada berkat dari Tuhan. Mari siapkan dirimu. Kalahkan kemalasan. Ayo bertempur melawan dirimu. Kecenderungan untuk malas. Kecenderungan untuk tidak peduli. Kecenderungan untuk hanya ingin menyesuaikan diri. Seperti tadi yang dibahas. Dan persembahkan yang terbaik dari dirimu. Dan lihat bagaimana Tuhan mengembangkanmu, membawamu dari kemuliaan demi kemuliaan. Teman-teman, kita berdoa. Saya izin untuk share screen. Oke, kelihatan? Sudah kok. Oke, saya nyalahin play. Nanti kalau suaranya kedengar, suara saya kedengar, suara video kedengar, tolong kasih jempol ya biar saya tahu, oke? Kita mau siapkan hati kita dan kita mau berdoa.
Ada suaranya? Oke. Dengan penuh iman ya. Dengan penuh iman, penuh syukur kita bikin tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini izinkan kami berdoa menghadap-Mu Allah kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari Tuhan, saat ini dengarkanlah isi hati kami, curahan niat kami Tuhan, untuk siap berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari bilang, Tuhan, Tuhan, ku percaya. Keluar dari mulutmu, bilang, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Nyatakan dengan iman, saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Mari buka kedua tanganmu, mari buka hatimu, dengan penuh iman kita nyanyikan lagu ini. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban. Bilang, di setiap doaku Tuhan. Dan khususnya untuk malam hari ini, biarkan ketika kami menyembah Tuhan, Roh-Mu bekerja, memberkati dan mengubahkan kami. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Mari semua bilang, saat ku berdoa, kuasa Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu, kuasa-Mu bekerja. Saat ini bersama dengan penuh iman, apapun yang sedang kami alami, tantangan apapun yang datang, kami hadapi Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Kami berdoa untuk mereka yang menghadapi tantangan, mereka yang sedang kebingungan, putus asa, hilang harapan. Malam hari ini kiranya berkat Tuhan datang atas kami. Mari Tuhan jamah hati kami, berikan kehangatan Tuhan dan bangkitkan iman. Biar kami tidak menangis menyesali diri, tetapi dengan penuh iman harapan Tuhan, kami gantungkan harapan kehidupan kami di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, hari-hari kami sudah Engkau ukir sendiri, bekerja untuk teman-temanku Tuhan dan masa depannya. Saat ini Tuhan kami berdoa, Tuhan, ku percaya. Mari semua katakan, kuasa-Mu bekerja Tuhan, sempurna di hidupku. Saat ku
berdoa, kuasamu mereka yang berpasangan pegang tangan, bilang, Tuhan, ku percaya Engkau memberkati keluarga kami. Kuasamu sempurna saat kami berdoa, Tuhan. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Kuasamu pegang hatimu, bilang, saat ku berdoa, Tuhan, kuasamu bekerja. Angkat penyembahanmu pada Tuhan. Hialalalala masih, hialalalala masih. Buka mic-nya teman-teman, dengan penuh iman mari berdoa. Hialalalala, hialalalala masih, hialalalala. Tuhan, bagi mereka yang menangis, tangisan Tuhan gantikan dengan kebahagiaan. Mereka yang merasa dikhianati, Tuhan, malam hari ini pulihkan hati mereka, Tuhan, bahwa Engkau lebih mencintai mereka lebih daripada siapapun di dunia ini. Mari Tuhan, jamah. Berkat-Mu Tuhan turun atas kami, Tuhan. Kau lihat ketika kami goyang, Tuhan, lutut kami, Tuhan, tidak sanggup berdiri, Tuhan, di depan tantangan yang kami hadapi. Saat ini pegang tangan kami, kuatkan kami berdiri tegak, Tuhan. Jangan biarkan dunia mengintimidasi, mengambil damai sejahtera dari dalam hati kami. Malam hari ini, Roh Kudus Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas kami. Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih Yesus Tuhan. I sing praise, pujian syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Teman-teman, malam hari ini Tuhan ingin memulihkan hati-hati yang terluka. Ada beberapa orang hatinya luka-luka dengan dahsyat. Pegang tangan kirinya di dada, angkat tangan kanannya ke surga. Malam hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada berkat mengalir dari surga, berkat aliran kehangatan, dan saat ini hatimu sedang dipulihkan, luka-lukamu sedang disembuhkan. Ada beberapa orang merasakan kekuatan baru, ada beberapa orang merasakan gairah semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Beberapa orang merasakan sukacita mengalir dengan dahsyatnya. Dari dalam hatimu, dari dalam pusat hidupmu mengalir sungai aliran kehidupan. Ada kebebasan malam hari ini. Ada yang sakit kepala, berulang-ulang sakit kepala, nyut-nyutan kepalanya. Malam hari ini Tuhan sedang sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan, tangan-Mu memegang hati kami. Tangan-Mu memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan.
Biar damai sejahtera-Mu beserta dengan kami. Biar panggilan kemuliaan-Mu Tuhan kami tanggapi dengan ya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan kami saksikan dengan kehidupan kami. Biar kesetiaan-Mu Tuhan terbukti lewat kehidupan dan jalan-jalan yang kami tempuh Tuhan dan jalani. Biar Engkau bersuka cita dengan kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Allah, maafkan kami kalau kami Tuhan telah lama berdiam diri dan menyia-nyiakan hari demi hari Tuhan. Bahkan panggilan-Mu Tuhan kami tolak karena ketakutan kami, karena egoisnya kami, karena kami tidak mau keluar dari kenyamanan kami Tuhan yang membinasakan. Tapi hari ini Tuhan Yesus, dengan penuh kebulatan tekad dan iman, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kami dan ini doa kami. Jauh dari indah, jauh dari sempurna, tapi ini berasal dari hati kami Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimanapun teman-teman berada, berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling besar buat Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Tuhan berkati teman-teman semua. Amin. Amin ya. Amin. Makasih Ko Ferdi buat pewartaan